Untuk komoditi pangan pokok itu yang kita jaga betul adalah komoditi pangan dalam bentuk beras, karena masyarakat kita konsumsi pangan pokoknya dalam bentuk beras. Terus kemudian kita tetap lakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan skor pola pangan harapan, di mana cakupan konsumsi pangan kita beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA. Pembangunan infrastruktur hingga aset milik daerah dioptimalkan dalam mendorong ketahanan pangan di Banten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai komitmen pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong dan memperkuat konektivitas pertanian, pemerintah Provinsi Banten melakukan pembangunan jalan usaha tani atau JUT yang menjadi bagian dari program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma memiliki 8 program prioritas pada 5 tahun kepemimpinannya, yakni Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani. Salah satu program dari 8 program kita adalah Banten Makmur, di mana turunannya salah satunya adalah Desa Maju, di mana kita sesuai dengan cita-cita memulai membangun dari desa, dan salah satu bentuknya adalah kita membangun infrastruktur di sana dan kemudian berharap produktivitas meningkat. Kemudian kita juga memperkuat ketahanan pangan dengan memberikan bantuan desa sebesar 100 juta tahun ini dan akan terus meningkat, dan ini dalam rangka bagaimana menumbuhkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Banten. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, semua program yang dilaksanakan merupakan bagian dari dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto, termasuk program-program prioritas yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Banten, serta janji kampanye Andra Dimyati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Banten tahun 2025-2029. Program Banten Makmur merupakan program yang diusung Andra Dimyati untuk mendorong ketahanan pangan berkelanjutan. Diketahui pada tahun 2025 ini, pemerintah Provinsi Banten memproyeksikan produksi padi mencapai 2.750.948 ton gabah kering giling atau GKG, atau setara dengan 1.739.424 ton beras. Dan konsumsi penduduk Banten tahun 2025 sebesar 1.497.317 ton beras. Banyak hal yang kita lakukan, salah satunya adalah dengan program infrastruktur menunjang untuk Banten Maju, Banten Makmur, yaitu dengan membangun jalan desa, kemudian juga dengan membangun jalan usaha tani, serta memperbaiki irigasi. Membangun jalan desa dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat. Kemudian untuk ketahanan pangan, kita perbaiki irigasinya karena sumber air yang baik itu akan menghasilkan pangan yang baik. Selain itu, Andra Dimyati juga meminta kepada organisasi perangkat daerah terkait dapat berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Banten untuk mengoptimalkan aset atau barang milik daerah agar dapat dimaksimalkan, utamanya dalam pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan. Tahun 2025, pemerintah Provinsi Banten telah memperbaiki 60 ruas jalan desa dengan total panjang 33 km. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandi Hartawan mengatakan, kriteria prioritas pembangunan jalan desa ditentukan berdasarkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, terutama akses menuju sarana kesehatan, pendidikan, dan mendukung sektor pertanian. Hal ini menjadi strategi untuk mengurangi desa tertinggal di Provinsi Banten. Program Bang Andra hadir untuk memperkuat dan mempercepat pemerataan pembangunan, bukan berarti mengambil alih kewenangan kabupaten kota. Program Bang Andra menjadi magnet tersendiri untuk membantu desa-desa di Banten agar memiliki akses jalan yang lebih baik, sehingga diharapkan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat, mulai dari lancarnya transportasi anak ke sekolah, berkurangnya biaya logistik hasil pertanian, tumbuhnya potensi
promosi wisata desa. Hingga pertengahan Agustus, 431 ruas jalan desa diusulkan masyarakat untuk diperbaiki. Kabupaten Lebak menempati posisi pertama pengajuan terbanyak disusul Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang. Jalan desa sebagai urat nadi kehidupan warga sedulur Banten dalam menggerakkan ekonomi lokal. Sementara itu, dalam pemenuhan cadangan pangan di Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten telah melakukan stabilisasi harga pangan pokok dengan melakukan kegiatan gelar pangan murah atau GPM di 8 kabupaten kota. Menyalurkan cadangan pangan provinsi dalam bentuk cadangan pokok beras berdasarkan Surat Tugas Gubernur tahun 2025. Menyalurkan cadangan pangan provinsi ke nelayan gagal melaut karena cuaca ekstrim di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok beras pada HUT Bayangkara. Pengembangan kelembagaan dan intervensi ke daerah rentan rawan pangan, melaksanakan promosi dan edukasi untuk pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA, melakukan pengawasan keamanan pangan dari hulu dan hilir di pos market. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Ade Ahmad Kosasih mengatakan, ke depan akan dilakukan pengadaan cadangan pangan provinsi dalam bentuk stok cadangan pangan sebanyak 100 ton dan melakukan gelar pangan murah pada HUT Banten dan Hari Besar Keagamaan Nasional serta memberikan edukasi pola konsumsi B2SA. Dinas Ketahanan Pangan itu berkoordinasi terus dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan atau Indag, Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Untuk komoditi pangan pokok itu yang kita jaga betul adalah komoditi pangan dalam bentuk beras, karena masyarakat kita konsumsi pangan pokoknya dalam bentuk beras. Yang kedua, pangan pokok strategis. Jadi selain beras itu seperti cabai rawit, cabai merah, bawang, kemudian daging ayam, daging sapi, telur ayam, sampai minyak goreng itu kita jaga betul ketersediaannya di Banten. Harapannya yang pertama, sebagaimana amanat sebagai pengelola cadangan pangan, diharapkan tiap tahun cadangan pangan pemerintah provinsi itu selalu di atas kewajiban, jadi surplus terus kita pertahankan cadangan pangan kita. Terus yang kedua, kita kelola daerah agak rentan rawan untuk selalu kita beri bantuan agar tidak ada lagi masyarakat yang kekurangan pangan. Terus kemudian kita tetap lakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan skor pola pangan harapan, di mana cakupan konsumsi pangan kita beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA.